misalnya ada penawaran, Mbak, saya sering banget loh Mbak sama joki-joki, katanya joki ini, joki itu Mbak, katanya seperti joki-joki inilah ya. Joki ini, joki itu Mbak, dia mau bilang katanya mau backup data saya Mbak di sana, mau menghapus data saya di Slack. Saya selalu mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani, di hari pertama kerja. Selalu ya, kayaknya nggak terasa banget hari-hari ini ya. Oke teman-teman, buat yang muslim, pertama-tama sebelum kita mendengarkan informasi terbaru tentang pinjol, ayo kita bermunajat kepada Allah, kirimkan doa-doa terbaik kita untuk semua saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga mereka semua diberi ketabahan dan kesabaran. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas secara detail tentang bagaimana caranya untuk hilang atau keluar dari kejaran para DC di tahun 2023. Kayaknya teman-teman harus tahu ya bagaimana ya, karena terlalu banyak banget orang yang merasa Mbak aku ketakutan, aku harus gimana ya caranya Mbak, kasih dong solusinya. Nah saya akan kasih tahu buat teman-teman semua, tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut ke informasi selanjutnya, teman-teman perlu ketahui ya, ada beberapa informasi kemarin yang mungkin belum sempat saya sampaikan, yaitu tentang adanya aplikasi Bantu Saku yang hilang dari Play Store. Wow, kok bisa ya? Apakah Bantu Saku sedang goyang-goyang, atau Bantu Saku memang sedang bangkrut, atau Bantu Saku sedang maintenance? Nah, jadi saya coba untuk masuk ke websitenya, di Google langsung masuk ke website resminya untuk Bantu Saku. Ternyata memang kalau mau pinjam langsung ke website resminya, karena memang Bantu Saku sejatinya sedang dalam maintenance. Kalau dilihat dari TKB 90-nya, TKB 90 untuk Bantu Saku itu sebesar 100%. Berarti dalam keadaan baik-baik saja. Artinya masih banyak orang yang walaupun galbay tapi masih banyak yang berusaha untuk mengembalikan pinjamannya walaupun agak terlambat ya. Tapi kalau dibilang mereka bangkrut atau enggak, doakan sajalah yang terbaik ya. Semoga saja semua pinjol yang ada di Indonesia ini benar-benar ditutup oleh OJK dan benar-benar bangkrut, nggak ada lagi orang yang memakai pinjol ya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ditanya apakah bangkrut apakah tidak, kita akan cari tahu lebih lanjut lagi, karena saya tidak mau berspekulasi. Karena kalau lihat dari TKB 90-nya sih dan lihat dari websitenya, mereka masih baik-baik saja. Mungkin hanya untuk di maintenance aja biar lebih mereka gampang untuk orang akses, dan bisa jadi mereka sedang melink-linkkan banyak pinjol atau sedang bekerja sama dengan beberapa pinjol-pinjol besar, agar nantinya kalau kalian pinjam di pinjol besar terus galbay, nanti kalian tidak akan bisa lagi coba ke Bantu Saku. Biasanya seperti itu sih, maintenance-nya seperti itu, melink-linkkan berbagai macam pinjol besar ke pinjol yang sedang mereka jalani. Seperti Bantu Saku ini mungkin akan dilink-linkkan dengan pinjol-pinjol besar. Nah biasanya seperti itu sih ya teman-teman ya. Nah oke, lanjut lagi cara untuk menghilang dari kejaran DC-nya ya di tahun 2023 yang paling ampuh menurut saya, dan yang paling bisa membuat kalian nggak kepikiran lagi lah. Yang namanya manusia itu memang gimana ya, itu sifat kemanusiaan, ada rasa khawatir, takut, itu emang udah harafiah dari dalam diri kita. Apalagi kalau kita baru disenggol dikit aja sama motor ya, bahasa ininya ya, kita kasih contoh aja ya, disenggol dikit sama motor padahal nggak nyampe kita banget, agak jauh, itu aja membuat kita kadang-kadang sampai ser gitu ya. Ini apalagi kita harus tiap hari diberondong terus sama WA sama telepon-telepon sih, gimana nggak boleh takut. Tapi ya kalau saya lihat dari persentase orang yang takut dan orang yang cuek, dan untuk pengguna pinjol itu lebih banyak orang yang takut ketimbang orang yang cuek. Karena apa? Ketakutan yang pertama itu adalah ketakutan didatangi DC, yang kedua ketakutan disebar data. Itu saja sih ya, karena kan tidak semua orang punya sifat cuek yang sama, ataupun tidak semua orang punya kondisi ekonomi yang sama. Ada yang harus terpaksa tinggal dengan orang tua, ada pun yang terpaksa dia masih sekolah tapi sudah harus menjol, dan banyak lagi alasan-alasan yang memang ketakutan itu lebih kuat ketimbang orang yang nggak takut. Padahal sejatinya kalau kita lihat lebih banyak sih
kejadian-kejadian di lapangan itu lebih banyak orang-orang yang didatangin sama DC itu adalah orang-orang di daerah-daerah tertentu. Nggak semua yang datangin DC, sudah sering sekali saya informasikan. Tetapi buat kalian-kalian semuanya, karena masih sering juga WA DC itu ditanggapin, WA itu sering dibaca, kadang-kadang ketakutan tuh muncul lagi. Nah gitu ya teman-temannya. Nah buat kalian semuanya emang merasa mau bener-bener bebas, bener-bener nggak mau, ya pokoknya saya galbay ya galbay aja, saya nggak mau tahu untuk yang lainnya. Memang sih nggak semudah yang saya omongin, tapi dengan cara yang akan saya jelaskan ini mudah-mudahan bisa membuka pikiran kalian semua ya. Oke, yang pertama, kalian emang harus benar-benar menghapus data kalian dari aplikasi. Kenapa? Kalian harus hapus data kalian di aplikasi. Data kalian yang ada di aplikasi, maksudnya apa? Menghapus segala sadapan yang ada di dalam aplikasinya itu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang katanya, Mbak, saya mau pakai Joki nih ya Mbak ya. Terus informasinya dia akan bisa menghapus data saya yang ada di semua aplikasi. Itu beneran nggak Mbak? Kalau sudah masuk ke dalam sistem perpinjolan, berarti data kalian sudah di-save di sistem perpinjolan. Jadi tidak ada yang namanya hapus data dari Joki. Yang ada hanya hapus sistem. Hapus sistem itu yaitu hapus aplikasi yang ada di HP kalian. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, itu kalian masuk ke aplikasi kalian, kemudian masuk ke dalam pengaturannya, kemudian lagi hapus data dan cache. Nah, itu benar-benar bisa menghapus data kalian, maksudnya menghapus segala sadapan data-data yang ada di dalam HP kalian. Gitu ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, menghapus dari aplikasinya langsung. Ya, kalau yang tadi masuk ke dalam aplikasi terus ke pengaturan, artinya aplikasinya masih ada walaupun ya kita mau menghapus sadapannya lah ibaratnya gitu ya, walaupun tidak semua sadapannya bisa langsung terhapus. Ya, nah yang namanya aplikasi pasti dia mengirimkan malware lah ke dalam aplikasi kalian. Nah, kalau yang cara kedua ini yaitu menghapus aplikasinya atau menguninstall aplikasinya yang ada dalam HP kalian. Nah, tetapi kalau bagi kalian yang memang punya niatan untuk membayarnya lagi, ya, artinya saya hanya mau galbay beberapa waktu aja kok Mbak. Saya nggak mau galbay selamanya. Saya khawatir dengan dunia akhirat saya. Saya tidak tahu umur saya sampai kapan. Kalian bisa dengan cara menguninstall aplikasinya, tetapi catat dulu password, nama password kalian dan username. Manalah tahu Allah turunkan rezeki yang tidak tahu kapan ya, begitu banyak kepada kalian. Kalian bisa lunasi segala utang kalian. Misalnya kalian males lah nego sama DC-nya, kalian bayar aja lewat aplikasinya. Ya, caranya itu kalian catat dulu username kalian, password kalian, kemudian baru uninstall. Uninstallnya dari mana? Langsung di aplikasinya? Bukan. Kalian masuk dulu pengaturan HP kalian, cari aplikasi, kemudian cari gambar dari aplikasi pinjol yang akan kalian hapus, baru kalian klik uninstall. Nah gitu ya. Kalau misalnya ada penawaran, Mbak, saya sering banget loh Mbak sama joki-joki, katanya joki ini, joki itu Mbak, katanya seperti joki-joki inilah ya. Joki ini, joki itu Mbak, dia mau bilang katanya mau backup data saya Mbak di sana, mau menghapus data saya di Slick. Saya selalu mengatakan tidak ada joki yang bisa menghapus ya, kecuali memang dari pinjolnya sendiri yang mau menghapus. Sekalipun di OJK itu memang pencatat data-data keuangan kita yang ada di Slick, tetapi data keuangan yang ada di Slick itu bisa dirubah berdasarkan keputusan dari pinjolnya. Apakah memang kalian bisa dihapus bukukan, ataukah memang kalian nanti dilunaskan memang secara sukarela, ataukah kalian nanti dipindahkan kepada pihak ketiga, maksudnya nanti hutang kalian dialihkan kepada si pendananya tadi. Nah seperti itu teman-teman ya, itu semua bisa dilakukan oleh pinjolnya. Kalau misalnya joki yang mengatakan seperti itu, joki ini batasnya semana sih? Joki kalau misalnya joki adalah DC-nya sendiri Mbak, tugasnya DC hanya untuk menagih kepada kalian. Misalnya DC-nya, jokinya itu orang keuangannya sendiri, sampai kapan sih orang keuangannya itu bisa bertahan dengan bermain joki? Pasti bakalan ketahuan. Saya orang keuangan loh, lama saya buat keuangan, saya tahu sekali orang keuangan itu paling banyak diawasin, paling banyak diselidiki, paling banyak yang berdekatan langsung dengan ownernya. Jadi tidak bisa main sembarangan seperti itu. Sekalipun dia jadi joki, pasti bakalan ketahuan juga. Gitu ya teman-teman ya. Kalaupun hanya jokinya itu DC-nya, jokinya itu emang orang mantan-mantan DC-nya, nggak bakalan. Saya yakin nggak bakalan. Jadi kalau kalian mau main joki-joki, udahlah
Urus aja kalian dengan diri kalian. Urus aja kalian dengan pinjol kalian. Urus aja kalian dengan keuangan kalian. Itu yang paling benar. Jadi buat kalian semuanya, bagaimana Mbak Ber cara-cara menghilang Mbak Ber? Yang pertama tadi hanya hapus aplikasinya. Ada beberapa pinjol yang ketika kalian hapus aplikasinya, bunganya akan berhenti total. Ada beberapa aplikasi. Ya, nanti akan saya rincikan ya, bukan di channel ini. Nanti akan saya rincikan lagi beberapa pinjol yang memang ketika kalian uninstall aplikasinya, bunganya langsung akan berhenti. Dan perlu kalian ketahui ya, bunga dari pinjol itu akan berhenti ketika bunga itu sudah mencapai 100% dari utang kalian. Misalnya utang kalian 100.000, bunganya sudah sampai 100.000, maka dia akan berhenti dengan sendiri. Apalagi yang ada di Silkojika. Ya, sudah banyak kali teman-teman saya yang udah sampai tahun 2020, 2021 sampai sekarang bunganya itu paling cuma 1 juta. Berapa tahun coba? Tapi coba kalau kalian ngecek di aplikasi, wow, bunganya udah ampun ya, banyak sekali ya teman-teman ya. Kalau kalian emang tidak mau reset HP kalian, kalian bisa dengan kunci segala akun-akun kalian, akun sosmed terutama ya. Kemudian juga kalian hapus nomor-nomor penting yang ada di HP kalian. Ya, gabunglah dengan grup-grup lebih banyak lagi, biar kalian tidak terpuruk dengan hal-hal tentang perpinjolan. Setiap hari mau makan pinjol lagi, setiap hari mau kerja pinjol lagi, setiap hari mau ngurus anak pinjol lagi. Jadi pinjol lebih baik kalian udah uninstall aja aplikasinya, itu lebih baik lagi ya teman-teman ya, agar kalian biar di tahun 2023 ini benar-benar kuat mental. Karena semua ekonom, semua para orang-orang pakar-pakar ekonomi mengatakan di tahun 2023 ini banyak sekali pinjol-pinjol yang drop. Banyak sekali pinjol-pinjol yang memang sudah mengembalikan izinnya kepada OJK. Itu karena apa? Karena kalian yang paling kuat. Gitu ya teman-teman ya, tetap semangat, tetap terus kalian memotivasi diri kalian, tetap terus kalian membuat pemikiran-pemikiran yang positif, dan terus berusaha untuk memperbaiki ekonomi kalian agar hidup kalian lebih baik dan lebih tenang lagi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi mood booster buat kalian semua, dan semoga membuat kalian lebih kuat mental lagi. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.